Hai hai, balik lagi sama gue Jihan Fadila. Ya, libur lebaran udah selesai, terus kita mau kemana ya? Mana akhir-akhir ini sering hujan. Tapi itu gak menghalangi gue buat explore jalan jajan ke sana sini. Nah, jadi kali ini gue lagi ada di kota Bogor. Gue pingin, kayak kemarin tuh gue ngeliat kayak ada yang seliweran di Instagram gue. Jadi tuh kayak orang ada yang makan di salah satu cafe yang vibes-nya itu kayak lagi di pantai-pantai gitu, tapi itu ada di Bandung. Tapi karena untuk warga Bekasi itu butuh waktu untuk sana dan gue lebih milih untuk datang ke salah satu kafenya mereka yang terdekat dari Bekasi, yaitu ada di kota Bogor. Ini dia, kita udah sampai di tempatnya. Nama tempatnya adalah Hello Summer. Dan ini alamatnya udah gue cantumin ya. Kalian tinggal cari aja di Google Maps atau di aplikasi navigasi lainnya. Kalau mau kesini itu gampang banget karena dia deket banget dari exit tol Bogor. Terus dia juga ada di pinggir jalan, jadi nggak ribet buat nyarinya. Nah, untuk si Hello Summer ini sendiri, dia mengklaim bahwa dia adalah kafe pertama di Bogor dengan nuansa pantai. Ya, memang udah banyak yang review si Hello Summer ini sebelum gue, tapi gue kasih kalian update terbaru di hampir pertengahan tahun 2024 ini di bulan April. Nah, untuk parkirannya kalian tadi udah lihat itu tuh cukup luas, bisa beberapa mobil, kayak mungkin bisa belasan mobil ya. Sama ada parkir motornya juga. Nah, begitu kita masuk kayak pintunya tuh bentuknya kayak ala-ala Santorini gitu. Terus warnanya juga didominasi putih coklat, tapi nggak kebiruan ya. Kalau Santorini kan kebiruan. Dan yang paling penting ini kalian bisa lihat. Di sini tuh ada kayak poolnya dan di sini itu ada pasir. Jadi ini tuh ada pasir putihnya gitu ya. Gue saranin sih kalau kalian mau kesini itu pas lagi cuaca cerah. Sebenarnya gue kesini tuh tadi cerah pas berangkat, tapi tiba-tiba di jalan kayak hujan. Dan di sini tuh pas gue sampai masih kayak agak-agak gerimis gitu. Tapi nggak apa-apa sih, yang penting nggak hujan deras ya. Nah, ini kalian bisa lihat sendiri suasananya, ada kayak ayunan-ayunan di beach bar gitu sih menurut gue. Terus ada pasir-pasir putih sepanjang tempatnya. Terus si pool yang kalian lihat tadi itu sebenarnya cuma pool biasa, nggak bisa berenang di situ ya. Karena itu lebih kayak kolam cetek gitu. Sebenarnya itu kalau lagi nggak hujan atau gerimis itu ditaruhin meja sama kursi di situ. Jadi kalian bisa makan sambil ngelepas alas kaki, jadi bisa basah-basahin kaki, tapi karena lagi hujan dan gerimis jadi nggak bisa. Nah, ini gue mau explore dulu kayak tempat-tempat atau spot-spot duduknya di lantai 1. Ya kira-kira seperti inilah ya suasananya. Terus kayak kalian bisa lihat kayak poolnya itu, si kolam kecilnya itu dari kaca, karena kayak si kolamnya itu dikelilingin sama tempat duduk dan itu dikaca-kacain semua. Terus kalian bisa lihat suasananya itu homey banget. Ini tuh didominasi warna kayak coklat putih gitu. Tapi dia sensasi kayak pintu-pintu masuknya tuh kayak, tahu kan, kayak pintu-pintu ala-ala di Santorini gitu yang bentuknya kayak kubah-kubah masjid. Gak kubah masjid sih, apa sih, kayak setengah lingkaran gitu. Tolong ya, coba yang paham dekorasi dan interior mungkin bisa komen di bawah. Nah, ini terus kita lanjut ke pojok dan gue pilih kayak di sebelah kanan untuk duduk di sofa-sofa. Nah, di sini kayak ada sofa-sofa rotan gitu. Menurut gue lebih nyaman di sana sih daripada di kursi. Jadi kayak bisa sambil sandaran, bisa sambil nyender, nggak kaku duduk tegak di kursi gitu. Nah, ini juga banyak spot-spot foto instagramable di sini. Kalian emang kalau kesini itu gue saranin wajib banget buat foto-foto karena emang di sini tempatnya bagus banget sih buat foto-foto. Nah, di sini tuh juga ada kayak bean bag tuh di luar sana, tapi kayak lagi nggak dipakai ya karena lagi dipinggir-pinggirin karena masih kayak abis hujan gitu loh. Nih gue bikin 0,5 nih viewnya biar kelihatan gitu. Gimana sih kayak viewnya dari dalam keluar, itu kalian bisa ngeliat poolnya ya yang gue bilang tadi. Nah, itu tuh yang di seberang yang ada orang lagi berdiri, itu tuh kasir buat tempat bayar dan pintu pertama ketika kita masuk. Nah, oke, ini kita keluar untuk ngeliat poolnya. Di situ tuh ada ayunan dan kalian bisa main ayunan di situ sambil pesan minum di barnya mereka. Jadi bisa pesan-pesan kayak es kelapa gitu-gitu, ada es kelapa jeruk, ada fresh coconut di situ. Nah, ini bean bagnya yang gue bilang tadi lagi di pinggir-pinggirin ya. Gitu. Lanjut kita mau langsung ke lantai 2 aja sebelum gue pesan makan. Kalian juga pasti penasaran kan sama makanannya. Nanti gue akan
review dan infoin semuanya secara jujur. Tapi sorry gue kalau makan pasti, karena gue kontennya bukan konten kreator untuk food review ya. Jadi gue kayak makan ya yang gue suka aja, mohon maaf nih gitu. Tapi gue akan kasih tahu kayak generalnya rasanya tuh seperti apa gitu. Gue nggak bisa nge-review makanan, sorry, soalnya gue nggak bisa makan semua makanan. Gue banyak banget nggak suka makanan, kayak bahan makanan tertentu gitu. Jadi gue nggak bisa jadi reviewer buat makanan, oke? Nah ini kita lanjut ke lantai 2-nya, kalian bisa lihat view-nya juga bagus ya, kayak gini banyak banget spot foto instagramable gue bilang kalau di sini. Dan di lantai 2-nya ini juga penuh dengan pasir-pasir. Nah ini cukup luas loh kafenya menurut gue dan cukup besar. Ini tuh bisa nampung banyak orang sih menurut gue, tapi gue nggak nanya pastinya bisa nampung berapa orang di sini atau berapa tamu. Tapi yang pasti spot instagramable buat foto banyak, terus kayak vibes-nya juga emang pantai banget gitu, banyak pohon-pohon kelapa, didominasi warna-warna coklat, putih. Dan kalau kesini kalian wajib sih kayak pakai outfit yang kece buat foto-foto atau bikin-bikin konten, ini tuh seru banget. Nah di atas ini ada toilet juga sama kayak di bawah, tapi ada satu toilet yang masih dalam perbaikan dan gua nggak tahu kenapa sinknya di situ berpasir-pasir seperti tidak berguna. Terus itu ada tisu ya, tisu nggak tahu buka siapa sebelah kiri. Sayang, agak kotor sedikit di atas, tapi mungkin karena emang belum dipakai ya, karena mungkin ini karena habis hujan jadi masih kayak diangkatin gitu bin bagnya, kalian bisa lihat sendiri. Nah ini di pojok juga ada, itu kayaknya buat staff deh di pojok gitu, kita nggak boleh masuk kayaknya. Nah terus ya ini ada semi outdoornya juga, jadi dia bisa ngeliat langsung keluar tapi kayak atasnya masih tertutup gitu. Kalau yang di sana kan ada yang pakai itu doang ya, ini kan pakai tenda-tenda. Kalau yang di pojok tadi sebelah kanan itu tuh cuma pakai kayak payung-payung, terus ada jerami-jeraminya gitu. Nah, udah kita bisa lihat di sini kayak dari atas bisa lihat pool yang tadi gue kasih lihat di bawah. Kan bisa kalian lihat sebenarnya poolnya nggak gede, cuma kayak vibes-nya tuh jadi pantai banget aja karena ada si pool itu gitu. Dan poolnya juga bersih sih gitu, nggak yang butek ya, karena emang nggak dipakai buat berenang. Nah ini dia, gue balik lagi ke bawah, kalian mungkin bisa lihat lagi vibes-nya kayak gimana, versi 0,5 ya. Dan gue pilih duduk di sini, di dalam, indoor. Gue pilih yang indoor ya. Dah lanjutlah, ini pasti yang kalian tunggu-tunggu. Makanannya apa aja dan harganya gimana, berapa, mahal gak, worth it gak. Nah jadi ini adalah menu-menu yang ada di Hello Summer. Kalian bisa post-post sendiri untuk lihat detail menu dan harga-harganya. Menurut gue sih ya, ini untuk garis besar langsung gue bahas aja. Harganya terjangkau tapi dia juga ada tax and service juga. Terus porsinya emang besar menurut gue, untuk gue yang makannya juga banyak ya. Jadi porsinya memang makanan di sini tuh porsinya besar, ngenyangin untuk harga yang mereka punya. Tapi kayak rasa makanannya yang gue pesen tuh B aja. Maksud gue nggak yang sampai emang enak banget gitu, enggak ya, rasanya standar. Jadi tuh di sini menurut gue memang jual view, jual vibes gitu, bukan jual kayak jual rasa makanan gitu. Tapi ya enak sih, enak. Tapi ya B aja. Ditambah gue kan pesen ya, anak gue tuh pesen makan nasi goreng wagyu kalau nggak salah namanya. Coba kita lihat. Nah iya, anak gue tuh pesen beef wagyu fried rice. Terus gue pesen kayak Thai green fried rice kalau nggak salah ya. Iya, jadi tuh kayak kan gambarnya nih kayak ada ayam pandannya gitu, tapi pas datang nggak kayak gitu, kayak ayamnya ya udah nggak dibungkus pandan. Terus beef wagyu fried rice-nya kayak sangat tidak mencerminkan wagyu. Alot banget sumpah sih, kayak ya udahlah ya gitu. Emang sih harganya bukan harga wagyu juga sih, cuma jangan gimana ya, menurut gue ya setidaknya kalau kalian menaruh nama wagyu setidaknya dagingnya empuk lah ya, jangan kayak alot banget gitu loh. Tapi dia di sini makanannya lengkap sih, kayak ada Indonesian food, ada pasta, ada Japanese food gitu-gitu, ada dessert, ada western juga, ada kayak cream soup gitu-gitu deh. Terus minumannya juga variatif dan enak-enak sih gitu. Tapi karena gue kesini ya itu dia, gue tuh kalau jalan ya cuma
explore sama anak gue. Terus kayak kita nggak mungkin makan banyak-banyak gitu karena bakal kebuang. Ini aja kayak segini aja tuh udah banyak banget yang gue pesen sama anak gue, sampai akhirnya tuh nggak habis sebenarnya, sampai kita take away pulang ke rumah gitu. Dan ini dia penampakan makanannya. Jadi kalian bisa lihat ini Thai green fried rice-nya itu ayam pandannya nggak ada, kayak potongan ayam digoreng gitu aja. Kecewa sih, kayak kok nggak kayak fotonya gitu. Terus beef wagyu fried rice yang gue bilang ini yang dagingnya alot, keras banget. Terus dessertnya juga rasanya oke ya gitu, tapi nggak bisa dibilang enak banget gitu. Tapi ya selera sih beda-beda ya, mungkin di lidah gue ini B aja gitu. Terus itu yang bulat-bulat ditusuk-tusuk ada breadcrumbnya, itu namanya prawn bonbon, kayak bola-bola udang pakai tepung roti. Itu tuh asin banget, gue nggak tahu kenapa. Gue nggak kuat makannya, akhirnya gue bawa pulang, gue take away. Nah ini di bawah juga ada kayak toilet dan musola. Oke, sekian dulu review dari gue kali ini. Thanks for watching dan makasih banget yang udah nonton tanpa di skip-skip. Jangan lupa like, comment, share, subscribe, and follow Instagram gue ya. See you in the next video. Bye!